Untuk membahas prediksi laga hidup mati Indonesia menghadapi Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, sudah bergabung melalui sambungan Zoom pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat siang, Bungkus, apa kabarnya? Selamat siang, Diandra. Alhamdulillah baik. Baik, Bungkus, dengan pemain yang sudah disiapkan oleh Coach Patrick Kluivert nih, seperti apa jalannya pertandingan nanti, prediksinya atau peluangnya kan seperti apa nih, Bung? Iya, saya sebetulnya melihat bahwa yang dihadapi Indonesia ini kan sebetulnya bukan lawan baru ya. Kita sudah bertemu dengan Arab Saudi di kualifikasi sebelumnya, 2 kali pertemuan dan hasilnya cukup bagus. Jadi secara teoritis kita sudah kenal cara main lawan, sehingga Coach Kluivert bersama tim pelatih sudah tahu apa yang harus disiapkan, strategi apa yang akan disusun, dan bagaimana cara merespon permainan Arab Saudi. Karena itulah saya pikir sekarang ini penting bagi kita untuk menepikan persoalan-persoalan non-teknis dan fokus ke persoalan teknis. Karena kita sudah tahu cara mainnya lawan dan kita punya peluang untuk mengalahkan mereka. Kita fokus saja ke situ. Baik, secara head to head berarti optimis ya, Bung ya? Iya, bukan cuma secara head to head. Kita juga secara materi pemain sekarang ini kan lebih baik. Jadi dibanding 2 pertemuan sebelumnya di mana kita juga tidak kalah, kita sekarang lebih lengkap timnya. Kita sudah punya tambahan pemain yang menurut saya sangat baik penampilannya untuk membantu mempertajam lini depan. Ada Emiliano Jonathan, Ragnar juga sekarang sudah pulih dari cederanya. Ole juga kemungkinan besar bisa main meskipun mungkin tidak 90 menit. Jadi materi pemain yang kita miliki untuk putaran keempat ini sebetulnya sudah sangat baik. Kita memang kehilangan Audero di bawah Mister Gawang, tapi kita masih punya Martin Paes, masih punya Nadeo, sehingga sebetulnya kita cukup optimis bisa mengarungi putaran keempat ini dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Baik, untuk Martin Paes sendiri kan kemarin sempat dikabarkan cedera dan baru saja pulih. Menurut Bungkus sendiri ini akan optimal tidak untuk bermain di laga nanti? Pelatih itu tidak akan memasukkan pemain ke dalam line up kalau dia tidak siap main. Kemarin kan Martin Paes itu sudah masuk line up di klubnya di Dallas waktu pertandingan terakhir, meskipun belum main. Tapi bahwa dia masuk line up menunjukkan bahwa dia layak main. Karena itu saya pikir ya kita lihat nanti kondisi terakhir ya nanti malam apakah kondisinya memang betul-betul sudah siap. Tapi kalau melihat bahwa faktanya dia sudah masuk line up, artinya kondisinya sudah siap untuk main. Dan saya sangat berharap Martin Paes bisa siap untuk pertandingan malam ini. Karena pertandingan malam ini sangat krusial, kita butuh kiper yang kuat. Bukan berarti Nadeo atau Hernando tidak kuat ya, tapi Martin Paes punya pengalaman di pertandingan-pertandingan krusial dan tampil bagus. Jadi kan sebelum Audero datang, Martin Paes itu adalah kiper kita nomor 1. Dan ketika Audero datang memang posisinya agak sedikit tergeser, tapi kualitas Martin Paes bersama Audero itu sebetulnya kurang lebih hampir sama. Bedanya tipis sekali. Pengalaman Martin Paes bermain menghadapi lawan-lawan di Eropa, di Liga Amerika juga, itu akan sangat membantu kita di pertandingan krusial seperti putaran keempat ini. Baik, nah filosofi sepak bola yang diusung oleh Coach Patrick ini kan lebih ke menyerang, ofensif dan juga atraktif nih Bungkus. Ini cocok tidak untuk melawan Arab atau juga Irak nanti? Iya, sebetulnya sih setiap pelatih itu menyikapi setiap pertandingan itu berbeda ya. Menghadapi Arab akan berbeda dengan menghadapi Irak. Seperti hanya waktu menghadapi China Taipei, itu kan menyikapinya berbeda dengan ketika menghadapi Lebanon ya. Karena itu saya pikir meskipun kita punya filosofi sepak bola ala Kluivert ya dengan latar belakang sebagai orang Belanda di mana sepak bola permainannya menyerang dengan 4-3-3, tapi jangan kaget kalau di lapangan nanti ada hal-hal yang agak pragmatis yang dipilih oleh Kluivert untuk menyesuaikan dengan situasi pertandingan. Misalnya nanti di pertandingan jangan kaget kalau Kluivert bermain dengan dua atau pivot, gelandang tengah gitu ya, itu jangan kaget. Kalau Belanda itu kan rata-rata main dengan formasi 1 gelandang tengah ya, 4-3-3. Tapi kalau Kluivert malam ini memainkan 2 pivot, 2 gelandang bertahan, itu bukan hal yang mengejutkan. Karena memang tim butuh lapangan tengah yang kuat untuk menghadapi permainan Arab Saudi. Arab Saudi saya perkirakan akan bermain agresif. Mereka akan berusaha bermain ngotot, menguasai lapangan tengah, banyak melakukan serangan-serangan dari 2 sisi sayap, banyak bola-bola direct ke depan. Dan kita butuh gelandang tengah yang kuat yang bisa membantu pertahanan. Apalagi ada kemungkinan sekarang kita bermain dengan formasi 4 ya. Di belakang artinya hanya ada 2 center back. Biasanya kan ada 3 center back, sekarang tinggal 2. Itu butuh gelandang tengah yang lebih kuat.
Jadi nggak kaget saya kalau misalkan nanti dimainkan dua gelandang tengah sekaligus sebagai pivot. Baik, Bungkus, ada kekhawatiran juga nih dari warganet begitu soal wasit. Wasit ini kan asal Kuwait, ada kekhawatiran akan adanya keberpihakan terhadap Arab Saudi atau adanya ketidaknetralan di wasit ini. Tanggapan Anda seperti apa? Saya justru tadi yang saya sampaikan, saya berpikir kita ini nggak perlu terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya non teknis ya. Karena yang seperti itu sebetulnya pengaruhnya terhadap pertandingan tidak terlalu besar kalau kita mampu bermain dengan baik. Kalau kita mampu mengembangkan strategi permainan yang disiapkan oleh pelatih, pemain bisa menerjemahkan dengan baik di lapangan. Peran wasit itu saya pikir bukan faktor penentu. Dia hanya orang yang mengadili pertandingan di lapangan, bukan menentukan hasil akhir. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak berpikir negatif tentang keberadaan wasit dari Kuwait. Karena pada dasarnya itu bukan wilayah kita, itu wilayah yang otoritasnya ada di tangan penyelenggara pertandingan. Dalam hal ini FIFA dan AFC. Kita fokus aja ke pertandingan di mana kita punya otoritas untuk menentukan hasil akhirnya, punya otoritas untuk menyiapkan strateginya, punya otoritas untuk menentukan bagaimana cara kita bermain. Itu saja fokus kita. Kalau kita bisa seperti yang saya bilang tadi, bisa bermain dengan baik, bisa menerjemahkan instruksi pelatih, skema bermainnya tepat, tidak mustahil kok kita menang siapapun wasitnya. Baik, baik. Terima kasih banyak Bungkus sudah bergabung dengan Anda siang hari ini. Tentunya kita berdoa agar timnas Indonesia ini bisa menampilkan performa terbaiknya nanti. Terima kasih Bungkus, selamat siang, salam sepak bola. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkap suasana kamar ganti Timnas Indonesia sangat kondusif jelang laga hidup mati kontra Arab Saudi dan Irak. Dalam sanubari setiap pemain berkobar tekad untuk menang serta mental petarung sejati. Selain skill dan daya fisik, faktor mental dan spirit bakal turut menentukan langkah Timnas Indonesia saat melakoni laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan Arab Saudi menangguk keuntungan karena bermain di depan pendukung fanatiknya dalam momen krusial. Namun Sumarji memastikan skuad Garuda tidak akan gentar menghadapi dua tim tangguh Timur Tengah tersebut. Apalagi Arab Saudi punya ambisi melunasi utang karena dua pertemuan terakhir hanya meraih sekali imbang dan sekali kalah. Dari sisi mentalitas, Jay Itzes dan kawan-kawan berada dalam kondisi siap tempur demi sebuah pembuktian. Berikutnya yang berkaitan dengan soal beberapa prediksi yang menilai bahwa Timnas Indonesia tidak akan mampu, silah-silahkan saja. Dan itu justru menjadikan pemantik bagi kami, bagi para pemain, untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan keras, dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kembali lagi ini adalah pertarungan hidup dan mati dan kami ingin memenangkan pertarungan itu. Sumarji memaparkan jajaran pelatih terus membangun suasana kondusif tim dan menjaga kekuatan mentalitas pemain. Meski bakal ada sejumlah pemain yang bakal dicoret terkait kuota 23 pemain, suasana kamar ganti pemain tetap sangat baik. Sumarji menilai dalam hati setiap pemain benar-benar tertanam mental petarung dan mental juara. Skuad Garuda menjalani dua laga berat di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dini hari nanti Timnas akan hadapi Arab Saudi dan minggu besok Timnas akan hadapi Irak. Laga Indonesia kontra Arab Saudi akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah Kamis dini hari. Timnas bisa optimis karena di laga terakhir melawan Arab tahun lalu mereka raih kemenangan. Usai lawan Arab Saudi, Timnas akan hadapi Irak pukul 2.30 dini hari pada Minggu 12 Oktober 2025. Laga kembali digelar di King Abdullah Sports City Jeddah. Laga melawan Arab Saudi dan Irak akan jadi titik penting Indonesia yang ingin tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.